Warning, cerita ini alurnya lambat, jadi rebahan harap bersabar ya. Sumpah lo, teriak Cecil histeris setelah mendengar cerita Karina. Ya, Karina akhirnya mau menceritakan kegundahannya akan hal aneh yang bosnya lakukan akhir-akhir ini. Biasa aja kali, kedengarannya tetangga antar. Heboh bener. Sorry. Cecil duduk menghadap Karina. Sekarang mereka sedang dalam sesi curhat di atas tempat tidur. Akhirnya ya Tuhan, setelah bertahun-tahun kapal ini mulai akan berlayar juga. Apa Anda? Bahasamu? Karina mengambil bantal dan memangkunya, duduk sambil bersila. Cecil nampak antusias. Dari dulu ia memang sudah menduga kalau hal seperti ini mungkin saja terjadi. Ya, kalau agak sangat lambat terjadinya. Ya, habis gimana lagi? Pertama yang paling jelas, Pak Bara baik banget itu cuma sama lo. Ingat, mau lo katain gimana pun tuh orang gak ada marah-marahnya. Kedua, cuma lo tuh yang dibeliin ini itu. Sampai nih, belanjaan segini banyak dibayarin. Ketiga, dia mulai perhatian banget. Sampai kucingnya aja dikasih nama panggilan lo. Bukannya itu pertanda ya, kalau dia sengaja ngasih nama itu ke kucing, biar selalu ingat lo. Tuh, sweet enggak tuh? Dan terakhir, lo semakin sering mancing menjurus ke arah situ. Apa tuh bahasanya? Ah, cek ombak gitu. Mana tahu lo iyain, kan ya? Jelas Cecil panjang lebar. Karina tak mengerti. Ia harusnya merespon seperti apa. Tapi itu kan dari sudut pandang lo. Kalau dari gue mah gini ya. Pertama, dia baik dan sesabar itu karena takut gue resign. Mungkin, ingat gue pernah nangis kejar di ruang HRD karena gak sanggup ngikutin cara kerjanya dia. Terus pas dicariin pengganti, gak ada yang cocok. Nah, gue yakin itu alasannya. Karina menyesap coklat panas yang tadi dibuat Cecil sebelum melanjutkan ucapannya. Minum coklat panas di cuaca malam yang agak dingin ini membuatnya merasa lebih rileks. Poin kedua, gue akui Pak Bara emang royal banget. Tapi lo tau sendirilah, karyawan bagian marketing, siapa coba yang gak pernah dikasih ke dia? Harus aja ada yang diberangkatin umroh, dibeliin rumah, dikasih motor, mobil. Bukan gue doang, ucap Karina. Tak merasa kalau itu adalah hal yang istimewa, karena ia tahu Bara melakukan itu sebagai apresiasi atas kerja keras dari bawahannya. Hanya sebatas itu. Iya sih, tapi kan cuma lo yang lebih sering dikasih. Sering sih, tapi abis itu diremusah. Mau lo gantiin gue? Cecil dengan cepat menggeleng. Dia memang butuh uang, tapi tak sebegitunya sampai harus mengorbankan seluruh waktunya untuk bekerja. Kayak kagak, jomblo akut iya. Terus yang ketiga, dia kasih nama kucingnya dengan nama gue, pasti sengaja mau bikin gue emosi. Masa nama gue disamain sama kucing? Duit dari mananya Maimunah? Jadi bahan dia ngerjain gue yang ada. Ya sweet lah sayang, biar dia walau sudah pulang ke rumah pun tetap keinget sama lo. Emang kalau gak nyebut nama gue sehari, dia bakal lupa sama gue. Malah bagus kalau lupa. Cecil mendesah pelan.
Susah kalau punya teman yang kadang batu begini. Susah diberi pencerahan. Lebih-lebih Karina sering jadi korban ghosting. Sejujurnya, karena sudah berpacaran beberapa kali selama menjadi sekretaris Bara. Tapi ya, itu kandas dan lebih buruknya bertemu dengan mantannya yang terakhir, tukang selingkuh dan rampok yang menguras tabungannya. Karina benci mengingat betapa bodohnya ia dulu. Alzheimer beneran tuh bapak, tahu rasa loh. Ye, apa pentingnya ya buat gue? Dasar nih bocah ya. Nanti kalau tuh bapak hilang ingatan, dia bisa lupa juga dengan perasaannya sama lo. Jangan ngarang deh lo. Perasaan apaan? Perasaan pengen ngeromusa. Udah balik sana ke habitat lo. Cecil berdecak karena Karina mengusirnya untuk pulang. Agak lihat lo, tas segede gaban gue bawa. Mau nginep aku tuh. Berilah teman lo ini tumpangan beberapa hari ini. Lah, tumben. Biasanya gue minta temenin, lo nggak bisa. Biasa, ada sepupu gue di rumah. Males banget. Yang baru nikah itu. Oh, Cecil mengangguk malas. Yang baru nikah, tapi udah hamil 5 bulan. Ya Tuhan, amit-amit. Mana emaknya bangga banget lagi mamerin menantunya yang kuliah di Singapura. Karina hanya menggeleng pasrah. Melihat Cecil mulai ngedumel. Bukannya apa, dirinya dan Cecil tak jauh berbeda. Di usia yang hampir kepala 3 ini, ada saja yang nyinyir soal pernikahan. Padahal kan, mau menikah atau tidak, toh mereka juga tidak mau bantu membiayai. Terus lo kabur ke sini. Iye, jadi Karina yang cantik, diriku sahabatmu yang imut ini mau numpang menginap beberapa hari sampai tuh keluarga demit pergi dari rumah gue. Serah lo deh, serah. Yang penting besok gue nebeng ke kantor. Siap. Cecil duduk tegap sambil mengangkat tangannya ke dahi, memperagakan sikap sempurna. Mari kita kembali ke pembahasan tadi ya. Emang lo beneran gak ada perasaan apa-apa gitu sama Pak Bara? Karina diam, berpikir sesaat. Cecil memperhatikan Karina, menunggu jawaban gadis itu yang ia yakin sedang gulana. Ia menaikkan bahunya. Gak tahu. Lo ini ya, perasaan sendiri aja gak tahu. Gimana mau peka sama perasaan orang lain? Pantes Pak Bara, cek ombak dulu. Cek ombak? Lo kata BMKG. Cecil berdecak. Tingkat kepekaan temannya ini ternyata memang seminim itu. Hah, semoga Pak Bara bisa bersabar ya sama sikap lo ini. Cecil menyentuh dadanya, sembari menggeleng, seolah sedang memberi semangat pada Bara. Apaan sih lo? Belum tentu juga Pak Bara suka sama gue. Buka mata lo Karina Kapur, Barus. Buka lebar-lebar tuh mata hati. Mata kaki juga kalau perlu. Perhatikan baik-baik. Pak Bara itu pasti suka sama lo. Kalau ternyata dia nggak suka, dan itu cuma halu lo doang, gimana? Gimana kalau ternyata nanti gue baper? Ternyata perasaan dia nggak seperti yang lo bilang. Lo mau tanggung jawab? Jelas Karina. Bukannya apa, ia jadi sulit percaya dengan cinta setelah pacaran dengan mantannya yang terakhir itu. Dimana saat ia pikir Dodi sangat mencintainya, ternyata selama ini cuma memanfaatkan dan mempermainkannya saja. Dan bagaimana kalau setelah itu hubungannya dengan sang bos jadi canggung? Ya usaha Karina, kalau ternyata itu bapak ganteng kagak punya perasaan spesial sama lo, ya tinggal lo baperin.
Karina yang sudah greget menggeplak kepala Cecil. Dia sudah tak tahan mendengar ucapan temannya ini. Kalau mau bahas masalah ini lagi, mending lo balik gih. Lo kata gampang paparin tuh orang. Lo pikir ada berapa banyak jenis perempuan di sekeliling tuh orang? Cecil mengembuskan nafas lelah. Kan temannya ini memang segitu batu, dengan kepercayaan diri akan cinta yang minim. Kalau udah bebal tuh ya, bebal. Keburu ditikung Mbak Anggun, tahu rasa lo. Kenapa lagi bawa-bawa Mbak Anggun? Cecil menepuk keningnya lelah. Sebegini tololnya kah temannya ini? Lo tahu kan kalau Pak Bara sama Mbak Anggun itu udah sejak lama digadang-gadang sebagai couple goal setelah bos besar dan istrinya. Nah, kan nutup kemungkinan kalau mereka bakal beneran saling jatuh cinta. Apalagi mereka udah kenal lama, teman kuliah pula. Karina berpikir sesaat, kalau agak ragu juga, yang ia rasakan ini sebenarnya perasaan apa kepada sang bos. Ya, bagus kan kalau mereka beneran jadian, gue turut berbahagia. Cecil rasanya mau berteriak melihat respon Karina. Ayolah, Cecil saja tahu kalau Karina kemungkinan besar sudah ada rasa pada bosnya. Yang punya badan dan perasaan sendiri malah seperti orang kebingungan. Yakin nih gak akan nyesel. Yakinlah. Kenapa coba gue nyesel? Cecil yakin sekali kalau Karina benar-benar belum sadar akan perasaannya sendiri. Gini, tadi pagi Pak Anggun bikinin teh herbal buat Pak Bara. Terus di ruangan bos, dia lama banget gak keluar-keluar. Gak tahu dah pada ngapain tuh di dalam berduaan. Terus gak lama mereka pergi keluar berdua. Kira-kira mereka kemana ya? Karina terdiam, mencoba mengingat sesuatu. Soal membuat teh sih wajar saja. Kan Karina sedang tidak ada. Siapa lagi yang bisa dikacung? Pikirnya. Kalau soal pergi berdua, tadi mereka bertemu di mall. Tapi Bara bersama Rasya, dan tak ada Anggun. Tak mungkin kan Cecil sengaja berbohong untuk memanas-manasinya. Tapi tunggu, Karina teringat saat masuk ke mobil Bara tadi, saat Bara mengantarnya pulang. Memang ada bau parfum wanita samar tercium. Apa mungkin tadi sebelum ke mall mereka memang pergi bersama? Tapi kemana Anggun setelah itu? Karina memegang dadanya. Ada perasaan aneh dan tak enak yang terasa. Tapi ia sendiri tak tahu apa sebenarnya yang ia rasakan ini. Karina terbangun dengan sekitar mata yang agak menggelap. Dia tak mengerti kenapa ia tak bisa tidur. Dirinya sendiri saja tak tahu kenapa ia terus kepikiran Bara pergi kemana dengan Anggun. Padahal kan itu bukan urusannya. Tapi kenapa dia kepikiran? Mau saingan sama Panda loh. Hitam amat di bawah mata. Karina hanya mendesah pelan berjalan malas. Rasanya ia malas sekali mau berangkat bekerja. Kapan ia tak perlu bekerja, tapi punya uang banyak. Kui berangkat, tar telat, takut macet. Cecil sudah memanaskan motornya. Mereka bersiap berangkat saat mobil yang sangat mereka kenali berhenti di depan pagar. Wih, enak nih ada yang jemput. Mau dong. Goda Cecil melihat mobil Bara yang sepagi ini sudah menjemput Karina. Apaan sih lo? Bara mengklakson mobilnya tanda menyuruh Karina cepat menghampirinya. Lo ikut mobil bos aja, bareng gue yuk, ajak Karina. Cecil hanya tersenyum mencurigakan. Gak deh, gak mau ganggu gue. Ganggu apaan? Yuklah. Makasih tawarannya. Tapi lo mah enak, balik nanti diantar juga. Lah gue,
Sono dah lo, tuh bos ngelakson lagi. Buru. Karina berjalan misuh-misuh. Entah kenapa rasanya ia malas bertemu Bara. Tapi ya, bagaimana? Kan pekerjaannya mengharuskan mereka sering bertemu. Selalu malahan. Pagi Pak, sapa Karina. Bara memandang aneh ke arah Karina. Pagi, kamu kurang tidur ya? Karina mengangguk tak semangat. Nonton atau baca novel? Tanya Bara, yang ia tahu kalau tidak karena nonton, ia baca novel, yang membuat seorang Karina begadang selain karena pekerjaan. Tapi kan kemarin Karina cuti, jadi tak mungkin karena pekerjaan. Enggak tuh, jawab Karina tak acuh, membuang pandangan ke arah luar jendela yang tiba-tiba terasa lebih menarik. Terus, teleponan sampai subuh. Karina menoleh ke arah Bara, menatap pria itu dengan raut wajah sebal. Dia tidak bisa tidur karena kepikiran sikap aneh bosnya selama beberapa hari ini. Malah dituduh teleponan sampai subuh. Mau teleponan sama siapa saya, Pak? Sampai subuh pula. Mending tidur. Siapa tahu sama yang kemarin, ucap Bara sembari menjalankan mobil. Karina tak menjawab. Cecil menginap. Karina hanya menjawab dengan deheman. Tak tahu mengapa ia rasanya kesal dengan bosnya ini, tapi tak tahu juga apa penyebabnya. Dan akhirnya, mereka tetap diam sepanjang perjalanan. Karina berjalan ke pantry, hendak membuat teh untuk bosnya. Bara sudah dilarang keras oleh Karina, tentunya atas saran dokter untuk minum kopi, seperti biasa. Jadi ya, itu alternatif pindah ke teh. Karena Bara sendiri tak suka susu. Sesampainya di pantry, sudah ada Anggun yang sedang meletakkan secangkir teh ke atas nampan. Mau buat teh untuk Pak Raya? Tanyanya. Karina mengangguk. Gak usah, ini saya udah buatin teh herbal buat Bara. Dan entah kenapa, suasana hati Karina makin terasa tak nyaman setelah mendengar ucapan Anggun itu. Padahal, tak ada yang salah dengan kalimat itu kan ya. Bersambung.